Musisi Elo mangkir dari pemeriksaan Barreskrim terkait kasus robot trading DNA Pro. Orang tewas dalam kecelakaan rombongan grup musik Islami Debu di Tol Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Oknum Polri jadi eksekutor penembakan yang menewaskan petugas Dinas Perhubungan Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo dan saya Wilson Purba. Kita awali iNews Sore dengan informasi 5 kios semi permanen di Subang, Jawa Barat terbakar. Lima kios semi permanen di Desa Lengkong Jaya, Pemanukan, Subang, Jawa Barat, Senin dini hari tadi ludes terbakar. Bangunan kios yang terbuat dari kayu dan material mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Api pertama kali muncul dari salah satu kios hingga merambat ke beberapa kios lainnya. Kejadiannya tadi tiba-tiba ada asap ya, keluar dari kios. Ada yang memberitahu yang lewat pinggir jalan ada api. Penyebab kebakarannya karena apa? Karena aliran pendek dari konslet listrik. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Subang mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Api berhasil padam kurang dari 1 jam. Akibat peristiwa ini, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Usai menjalani identifikasi di Rumah Sakit El Sarani, 7 korban kebakaran rumah di Samarinda, Kalimantan Timur langsung diterbangkan menuju kampung halamannya di Wajo, Sulawesi Selatan. Korban diterbangkan melalui Bandara Balikpapan, Kalimantan Timur. Suami korban mengaku pemakaman korban kebakaran di kampung halaman merupakan permintaan keluarga Sulawesi. Itu kan seluruh dari pihak keluarga di kampung minta semua untuk pulang. Nah, ini inisiatif saya sendiri untuk membalikkan karena ada salah satu keponakan lain daripada itu. Tim Lab 4 Mabes Polri hari ini direncanakan akan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Izin melaporkan telah terjadi. Sebelumnya kebakaran yang mengakibatkan 7 orang penghuni ruko 2 lantai di Jalan Abdul Wahab, Samarinda Ulu terjadi pada Minggu dini hari. Sebuah mobil menabrak ruko yang menjual bensin eceran yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Sopir mobil yang menabrak diduga kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di Ternate, Maluku Utara ricuh. Mereka menolak kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terjadi di Jalan Utama Bandara Baabullah, Ternate. Kericuan terjadi saat massa memblokade jalan. Massa membakar ban dan menolak kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah. Petugas membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Musisi Marcelo Tahito atau Elo mangkir dari pemeriksaan penyidik Barreskrim Polri. Elo meminta pemeriksaannya dijadwal ulang. Penyidik Barreskrim Polri akan memeriksa Elo karena diduga mempromosikan robot trading DNA Pro. Dari pemeriksaan, polisi akan menelusuri aliran dana yang diterima Elo dari robot trading DNA Pro. Namun hingga saat ini, Elo belum memenuhi panggilan penyidik. Namun hari ini Elo mangkir dari pemeriksaan. Elo akan dijadwalkan untuk diperiksa pekan depan.
Pemirsa, kita langsung menuju ke Bareskrim Polri untuk mengupdate pemeriksaan Elo bersama Lineke Utsike di lokasi. Selamat sore Lineke, apakah Elo benar-benar mangkir atau akan datang ke Bareskrim Polri sore hari ini? Ya, Syafa, Wilson, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa informasi yang kami terima memang untuk public figure Marcella Tahito atau yang dikenal dengan nama Elo ini tidak dapat memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri berkenaan dengan kasus penipuan investasi bodong robot trading DNA Pro Academy. Tetapi mengenai mengapa kemudian alasan dari Elo kemudian tidak dapat memenuhi ataupun menghadiri panggilannya pertama ya pada hari ini, kemudian juga penjadwalan ulang, ini akan disampaikan oleh pihak dari Divisi Humas Polri nanti pada sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami awak media pun juga masih menunggu bagaimana update ataupun informasi terbaru yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Adapun substansi materi yang kemudian akan digali ataupun didalami oleh penyidik adalah berkenaan dengan aliran dana yang diterima oleh para selebritas ataupun public figure berkenaan dengan promosi dari robot trading DNA Pro Academy di akun sosial media miliknya. Karena kalau kita berkancah pada pekan lalu di tanggal 14 April 2022, artis ataupun selebritas Ivan Gunawan juga telah diperiksa di penyidik Bareskrim Mabes Polri karena diduga dirinya ini menyebut ataupun sudah mengkonfirmasi menerima fee sebesar 1 miliar rupiah untuk mempromosikan robot trading DNA Pro Academy di akun sosial media miliknya selama 3 bulan. Dari uang fee yang diterimanya tersebut, Ivan Gunawan juga telah mengembalikan kepada pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri senilai 921 juta rupiah. Kalau kita lihat memang ada selisih angka ini karena adanya uang yang kemudian digunakan oleh Ivan Gunawan untuk membuat akun tersebut. Sehingga kami dari awak media pun tentunya masih akan menanti kira-kira bagaimana informasi lebih lanjut berkenaan dengan kasus ini. Kembali ke Syafa dan juga Wilson. Lineke Utsike melaporkan dari Bareskrim Polri. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kasus dugaan penipuan berkedok robot trading via aplikasi DNA Pro Academy menuai sorotan setelah menyeret sejumlah artis. Di antaranya pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora hingga perancang busana Ivan Gunawan. Polisi memanggil sejumlah artis yang diduga menerima uang dari aplikasi robot trading DNA Pro Academy karena ikut mempromosikan investasi bodong ini. Salah satunya perancang busana sekaligus pembawa acara Ivan Gunawan yang telah memenuhi panggilan polisi Kamis pekan lalu. Polisi mencecar Igun selama 3,5 jam. Igun juga mengembalikan uang sebesar 921 juta rupiah yang ia dapat dari kerjasamanya dengan DNA Pro. Selain Ivan Gunawan, polisi melayangkan panggilan kepada artis Rizky Bilar 20 April mendatang. Rizky dan istrinya Lesti Kejora menerima uang 1 miliar rupiah dari co-founder DNA Pro, Stephen Richards. Uang tersebut merupakan kado kelahiran anak pertama Rizky dan Lesti, dengan maksud pasangan ini mau mempromosikan DNA Pro. Selain itu, artis Billy Syahputra dan Putri Una Astari Tamrin atau DJ Una juga akan diperiksa polisi sebagai saksi. Adapun kasus ini bermula dari laporan para korban DNA Pro ke Bareskrim Polri yang mengaku tertipu hingga 97 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan grup musik Islami Debu kecelakaan di Tol Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. 2 orang tewas akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan mobil minibus yang membawa rombongan grup musik Islami Debu terekam kamera pengawas. Minibus melaju kencang setelah masuk dari gerbang tol Probolinggo Timur, Jawa Timur. Minibus kemudian menabrak truk yang ada di depannya. Diduga sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk. Akibatnya 2 orang tewas dalam peristiwa ini. Sementara personil Debu Daud Abdullah Al-Daud terluka parah. Karena kejadiannya pukul 00.15 kalau 00.12 diantaranya jam sekian. Diduga sopir mengantuk. Diduga sopir mengantuk sehingga kecepatannya terlalu tinggi dan menghantam pengendara di depannya. Ada berapa penumpang dan meninggal berapa orang? Penumpangnya kurang lebih 6 sopir, yang 2 pasangan suami istri dari Malaysia dan Singapura, meninggal langsung di TKP. Rencananya seluruh korban luka akan dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Sementara polisi masih menyelidiki peristiwa ini dan akan memeriksa sopir minibus.
Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Rangkaian kecelakaan di ruas tol Trans Jawa mulai Purbalenyi hingga Cipali bahkan hingga tol Jombang Jawa Timur selalu terjadi. Penyebab kecelakaan didominasi karena kelalaian pengemudinya. Rentetan kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Tol Purbalenyi sempat dianggap jagal bagi banyak pengendara naas. Bukan hanya itu, tol Cikopo Palimanan atau Cipali pun tak kalah mematikan bagi pengendara. Kejadian parah dialami oleh artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, suaminya. Vanessa berserta keluarga dan satu pengasuh anaknya serta sopir terlibat kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang kilometer 672 Jawa Timur. Dalam insiden ini, Vanessa dan suaminya Bibi meninggal dunia, sementara sopir, pengasuh serta anak sematawayang Vanessa Bibi luka-luka. Akibat peristiwa ini, sopir Vanessa divonis 7 tahun penjara karena dianggap lalai saat berkendara yang menyebabkan penumpang lainnya meninggal dunia. Tak hanya Vanessa Angel, sebelumnya pedangdut cantik Caca Shirley juga menjadi korban tewas dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan pada 4 Januari 2021 lalu di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Nyawa Caca tak tertolong setelah sempat mendapat perawatan medis akibat luka parah di kepala. Kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang menghalangi jarak pandang. Tak hanya menimpa artis-artis ternama, kecelakaan juga menimpa warga lainnya. Di kilometer 74 wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, juga terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah minibus berpenumpang 12 orang termasuk sopir yang mengalami pecah ban sehingga mobil oleng dan menabrak truk yang berada di depannya. 4 orang tewas termasuk sopir dan bayi berusia 1 tahun. Sementara 8 penumpang lainnya terluka. Para korban adalah satu keluarga yang baru saja kembali dari pesta pernikahan. Maret 2020 lalu, tabrakan beruntun 3 truk dan 1 bus juga terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan Cipali, kilometer 87 wilayah Subang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi akibat salah satu truk berpindah jalur secara tiba-tiba hingga menyebabkan tabrakan beruntun. 2 penumpang bus meninggal dunia dan 5 penumpang lainnya luka-luka. Sebuah korban dievakuasi ke Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta. Pada Februari 2020, tol Cipali juga memakan korban jiwa. Kali ini korbannya adalah pasangan suami istri. Mobil minibus yang ditumpangi pasangan tersebut ringsek akibat menabrak bagian belakang truk kontainer yang berada di depannya. Akibatnya istri tewas di lokasi kejadian, sementara suaminya luka-luka. Diduga penyebab kecelakaan akibat pengemudi minibus mengantuk sehingga kehilangan kendali. Sementara Januari 2020, kecelakaan juga terjadi di kilometer 84 tol Cipali. Sebuah minibus menabrak truk di depannya saat menghindari jalan berlubang. Akibatnya 8 penumpang terluka akibat insiden. Evakuasi korban dalam kecelakaan ini sempat berjalan lambat karena tidak adanya alat yang memadai. Warga yang berada di lokasi kejadian turut membantu petugas untuk mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga sakit hati kepada suaminya, seorang ibu di Garut, Jawa Barat tega meracuni kedua anaknya kemudian bunuh diri. iNews sore akan hadir usai jeda dengan informasi selengkapnya.